Bak seekor ikan yang berenang menjelajahi dunianya di dalam air, memancing rasa ingin tahu dan menciptakan ide bagi manusia untuk menjawab rasa penasaran akan adanya kehidupan lain di habitat perairan. Sementara alam menciptakan dasar ilmu bagi manusia untuk membuat perangkat pendukung memasuki dunia berbeda yang bukan habitatnya. Jadi Bang, sekarang kita mau testing apa nih Bang? Kita mau diving di fresh water. Fresh water di Indonesia. Biasanya ini susah sekali kita cari-cari fresh water diving di luar negeri pun, di seluruh dunia itu fresh water sulit untuk ditemukan. Tapi di Indonesia ternyata ada loh, dan katanya jernih ya Bang? Iya, jernih. Ini namanya apa? Ini nama tempatnya. Ya. Ini Secret Point. Secret Point. Fresh water atau sering disebut menyelam di air tawar menjadi fantasi yang berbeda dari pandangan para divers. Satu di antara sekian banyak surga bawah air yang ada di Indonesia maupun dunia. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki dive spot freshwater unik di antara negara Amerika dan Kanada yang menjadi pusat perhatian para divers. Ada teknik sendiri untuk bisa melihat biota yang hidup di dalamnya. Dibutuhkan keseimbangan badan yang sempurna dan kejelian mata yang tajam untuk menghindari jangkauan penglihatan yang pendek. Suhu air yang cenderung dingin dan berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut menandakan jika penyelaman di air tawar butuh perlakuan tersendiri. Rasa penasaran saya akan biota di air tawar ini terbayarkan dengan tarian ikan-ikan yang berenang ke sana kemari dan aktivitas udang lobster yang sedang mencari makan. Lobster air tawar biasanya hidup di danau, rawa, atau sungai yang memiliki tepi dangkal dan berlumpur. Lobster air tawar memiliki tingkat kanibalisme yang tinggi. Mereka biasanya memiliki sarang yang berjauhan untuk mengurangi intensitas bertemu dengan udang lainnya. Siang bulan 1000 saya menjulukinya. Memiliki 10 kaki berbentuk capit dengan berbagai fungsi yang berbeda. Salah satu capit kecilnya berfungsi untuk memasukkan makanan menuju mulutnya. Jadi tadi lobster ya? Iya. Jadi tadi kita menemukan lobster air tawar di air mata ini. Air mata, mata air. Mata air. Balik bro. Baru dingin nih. Dingin banget. Iya, dingin. Tapi kan enak kan? Kenapa? Nggak ada arus kan? Nggak ada arus. Iya, jadi kalau mau Jadi gerak, mau ngapa-ngapain iya, gitu ngapa-ngapain. doang. Iya. Cuman nggak boleh kicking terlalu. Iya, kalau banyak pasir. kicking, iya. Itunya naik kan? Pasir dulu. Iya. Dan tadi memang beda ya diving di freshwater ini dengan di air laut. Karena kita kickingnya mesti hati-hati. Dia cuma 2 meter aja, 2-3 meter kedalamannya. Jadi kita harus menjaga supaya si pasirnya itu nggak naik ke atas dan mengganggu visibility. Bukan hanya itu saja potensi perairan di mata air Tondano. Masyarakat di sekitar danau terluas di Sulawesi Utara ini memiliki mata pencaharian dari kemurahan sang danau Tondano. Beragam hasil tangkapan yang diperoleh dari danau ini mulai dari berbagai jenis ikan, udang, dan kerang-kerangan menjadi penghasilan periodik untuk menopang kehidupan para nelayan. Salah satunya sosok perempuan tua bernama Ibu Yeni. Dengan cekatan dan hati-hati menjaring ribuan udang wiko dalam sekali sarupnya. Amin, Danau Tondano yang memang danau terluas di Sulawesi Utara ini memang sangat terkenal dengan hasil ikan nike dan udang wiko. Banyak. Ibu dia mau berusaha keluar lagi. Yang lain Sudah dapat seember, masih banyak ibu-ibu yang lain lagi ngambil udang wiko. Sekarang lagi musim udang wiko. Nanti kalau udang wiko musimnya sudah habis, baru muncul ikan nike. Ini juga ada ikan nikenya ya Ibu, 1, 2. Satu.
Udang wiko memiliki ukuran sangat kecil dan biasa mencari makan dari nutrisi lumut yang menempel di batu-batu. Pencarian udang wiko ini sangat unik dengan alat sederhana berupa jaring rapat yang dibentang menggunakan bambu. Juga harus disertai keseimbangan badan saat berada di atas batu harus kuat. Belum lagi ditambah dengan topangan sesarup yang ditempatkan pada salah satu kaki nelayan. Apa ini namanya? Seserup namanya. Berani coba. Saya mau coba sesarup ya Bu, sesarup udang wiko diangkat. Iya. Boleh sih. Oke terus. Banyak udangnya. Itu banyak. Ini dia udang. Ini dia udang wikonya. Dia persis seperti udang-udang yang sering kita lihat di air tawar yang lain. Tapi dia kecil sekali. Dia besar. Nih. Dia kecil sekali. Sebesar kuku saya. Saat pagi dan sore hari adalah waktunya para nelayan udang wiko di Danau Tondano turun menuju tepian danau. Saat arus air tenang dan tidak berangin itulah udang wiko muncul dengan jumlah ribuan. Potensi air tawar memang tidak kalah dengan biota di dalam laut. Permintaan pasar yang lumayan tinggi untuk memenuhi pengembangan wisata kuliner di Danau Tondano menyambungkan kehidupan nelayan kecil seperti Ibu Yeni, kemurahan alam dengan kearifan masyarakat berkolaborasi menjaga rantai kehidupan alam semesta. Ini udang wiko yang sudah kering. Nah, jadinya seperti ini, warnanya menjadi merah, memerah dia. Tapi dia masih mentah. Nah, ini yang masih belum kering. Yang baru diambil dari Danau Tondano. Sebanyak ini loh biasanya mereka ambil setiap hari. Udang yang banyak ini sebetulnya mengindikasikan bahwa air di Danau Tondano itu masih bersih. Mengenal ragam budaya negeri sendiri menjadi kebanggaan tersendiri. Tidak habis mengelilingi Indonesia dalam rentang waktu yang pendek jika ingin menapaki dari mulai ujung barat di Aceh hingga timur di Papua. Luas wilayah yang sebagian besar adalah perairan, menjadi faktor pembentuk budaya masyarakat pesisir laut yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Menjalani hidup di lautan yang bagi sebagian orang kota dianggap tempat yang mengerikan. Namun tidak membuat mereka merasa dalam kekurangan dan cobaan hidup. Kaki saya menapaki salah satu pesta meriah warga di Bolang Mangondo bagian selatan. Berada di tengah mereka membuat saya tersenyum dan merasa akrab tanpa ada batasan pendatang. Pesta rakyat tradisional unik yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai. Contohnya seperti ini, perahu hias atau lomba balap katinting. Seru sekali. Pesta rakyat sedang berlangsung. Warga pun antusias datang untuk melihat katinting milik siapa yang tercepat. Bermodalkan mesin 4 tak yang sudah dimodifikasi, para pembalap katinting ini berlarian di atas air dengan laju. Katinting adalah sebutan perahu bermesin yang bentuknya mengadopsi bentuk perahu tradisional di sebagian besar wilayah Sulawesi. Biasanya digunakan sehari-hari untuk mencari ikan dan memiliki cadik yang berfungsi sebagai penyeimbang di saat ombak. Terbalik, perahu gitu. Ada yang nolong nggak, Bu? Kali ini giliran saya yang mau cobain lomba katinting bareng perahunya Pak Freddy. Namanya keren banget, Pak Freddy. Pak Freddy, saya mau ikut dong. Naik ke mana? Sini. Saya duduk di mana?
Ubahan pada mesin katinting ini mampu membawa penunggangnya melaju dengan kencang. Kecepatannya hampir setara dengan sepeda motor di daratan. Bentuknya memang sederhana, namun soal jam terbang katinting mampu mengalahkan kapal feri yang besarnya 50 kali lipatnya. Hal ini terbukti dari sejarah di masa lampau, jauh sebelum bangsa Portugis menduduki Maluku di tahun 1512. Katinting sudah menjadi alat bantu dalam penyebaran bibit sagu, cengkeh, pala, hingga pengolahannya. Kali ini saya bareng sama Pak Freddy dan perahunya mau coba ikut ikutan lomba. Tadi Bapak udah lomba sih, sekarang mau coba lagi lomba. Saya, andai kata yang punya surat izin berperahu, saya ingin sekali mengoperasikannya. Jadi gimana ya kalau kita juga? Suara khas mesin katinting menambah gemuruh acara perlombaan yang saya ikuti. Para peserta bergaya layaknya pembalap formula yang memacu mobilnya hingga batas finish. Lemas tak bertenaga. Sebentar. Gila, memang gila. Ternyata sama menegangkan dan sama serunya dengan wahana-wahana yang ada di perkotaan sana. Lihat baju saya sudah basah semua, tapi serunya luar biasa dan sangat menarik. Bukan hanya bagi wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Bagi masyarakat di Bolaang Mangondo Selatan, sampan bukan hanya sekedar alat berkendara sehari-hari, melainkan sebagai kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan semua anggota keluarga, dari mulai orang dewasa hingga anak kecil. Saya sedang melakukan perburuan unik bersama adik-adik saya dari Pulau Bunaken. Kita sedang cari apa? Ikan buntal. Ikan buntal buat apa? Dimakan. Buat dimakan. Buat dimakan. Ikan yang ditakuti oleh kebanyakan orang karena racun dan satu ikan bisa membunuh 30 orang. Bagaimana ceritanya ikan buntal bisa dimakan? Saya tanya sama adik saya, bisa sih, udah kita cari aja dulu ya. Ya. Mana? Di bawah. Di bawah? Ya. Ternyata mencari ikan buntal itu berbahaya. Berbahaya jatuh dari perahu. Bermodalkan senjata panah yang biasa disebut jubi dalam bahasa Sulawesi, teman-teman kecil saya memulai perburuannya. Tanpa nafas bantuan, mereka lincah menyelam seperti ikan. Bentuk ikan buntal yang unik menjadi trik kamuflase dirinya untuk menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Dipercaya sebagai hewan bertulang belakang paling beracun kedua di dunia setelah katak racun emas. Ikan yang kelihatannya imut ini ternyata masuk ke dalam kategori kelompok karnivora atau pemakan daging. Tinggal di wilayah Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Ikan buntal punya gigi yang menyatu tajam yang dipakai untuk menghancurkan mangsanya. Beberapa hewan yang menjadi makanan ikan buntal ini adalah bulu babi, ganggang, udang, kepiting, dan kerang-kerangan. Bang, kamu jago sekali. Sekali jubi langsung dapat. Yang kecil nggak diambil. Hanya yang besar dijubi. Ditembak, sekali jubi langsung dapat.
Ikan buntal yang didapat memiliki duri di sebagian besar tubuhnya. Bentuknya adalah hasil adaptasi morfologi untuk bisa bertahan hidup dari predator di bawah. Nama Selat Lembeh Manado sudah tidak asing lagi bagi para divers. Adalah surga objek foto makro dalam air berada di ujung atas Pulau Sulawesi di antara kota Manado dengan Pulau Lembeh. Menyimpan gugusan koral yang masih terjaga dengan potensi laut yang menguntungkan bagi para nelayan di sekitar Pulau Lembeh. Salah satunya Bapak Peter, nelayan pencari udang kipas yang menemani saya. Pulau Lembeh memang sering kita dengar karena spot divingnya yang menarik. Tapi ternyata ada yang nggak kalah menarik. Misalnya mata pencaharian penduduk Pulau Lembeh, yaitu mencari spiny lobster atau lobster yang di kepalanya ada kipasnya. Nah, aku sekarang udah bersama Pak Peter. Kita lagi cari udang leka ya Pak. Yuk kita cari lagi udang leka. Lokasi titik pencarian udang kipas ini adalah laut dangkal berpasir yang merupakan habitatnya. Dengan cekatan, Pak Peter menyelam dan mencari persembunyian sang udang. Di alam liarnya, udang lebih memilih untuk bermigrasi ke estuari yang sangat kaya akan nutrisi dan bersalinitas rendah. Di sana mereka tumbuh dan kadang-kadang bermigrasi lagi ke perairan terbuka di mana mereka menjadi dewasa. Sekarang Dira udah mau coba cari udangnya bareng sama Bapak Peter, udang leka. Nah, sekarang biar lebih asik nyari udangnya, biar kayak penduduk leka di sini, aku pakai fins ini kaki bebek. Oh ya Tuhan, gak bisa diangkat. Bukan hanya hewan yang bisa mengalami proses adaptasi morfologi, manusia pun mencari akal untuk beradaptasi di dalam laut untuk bisa bergerak seperti ikan. Udang adalah hewan yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan. Hidup pada kedalaman bervariasi dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan. Bentuk unik dari udang kipas ini adalah bentuk penyesuaian bagian luar cangkangnya terhadap lingkungan yang dikenal dengan nama adaptasi morfologi. Biasa dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan spesies. Oh, aku pengen lihat dong Pak, udang lekanya kayak gimana sih? Oh gitu. Biasanya kan kita lihat kipas di lobster itu di ekornya, tapi ternyata udang leka atau kita sebut lobster kipas itu ternyata memang dia punya kipas di bagian kepalanya. Ini bedanya apa Pak? Yang besar sama yang kecil? Kalau yang besar ini kipas pasir, dan yang ini kipas batu. Kenapa dibilangnya kipas pasir di atas batu? Ini tempatnya di pasir. Kayak ini di batu. Ya, batu. Oh, dia lebih ada duri ya kalau yang di batu. Iya. Permintaan pasar akan udang kipas mulai tinggi. Masyarakat di Pulau Lembeh mulai membudidayakan udang hasil tangkapan yang masih kecil untuk dikembangbiakan di dalam tambak. Saya dan Pak Peter sekarang ngambil lobsternya pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Karena ternyata untuk memegang lobster ini kita harus berhati-hati supaya kita tidak terkena durinya. Nah, duri-durinya ini bisa melukai tangan-tangan kita.